Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Isa Selvianti. Saya adalah salah satu dosen di Teknologi Hasil Perkebunan, jurusan Pengelolaan Hasil Perkebunan Politeknik Negeri Ketapang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di prodi ini, yaitu mata kuliah K3HK atau Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Hukum Ketenagakerjaan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan 16 kali pertemuan dan wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 5. Berikut saya sampaikan deskripsi singkat mata kuliah K3HK. Mata kuliah Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Hukum Ketenagakerjaan ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep keselamatan dan kesehatan kerja, dari kemungkinan potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja yang bisa terjadi di industri kerja. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan, yaitu mengenai peraturan-peraturan tentang segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Untuk lebih lengkapnya, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah K3HK ini yang dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu semester. Pada pertemuan pertama, saya akan memaparkan RPS, kontrak kuliah, dan pengantar mata kuliah K3HK ini. Kemudian pada pertemuan kedua, saya akan mulai dengan pengertian K3, dasar hukum K3, dan tujuan dari penerapan K3 itu sendiri. Kemudian pada pertemuan ketiga adalah mengenai kecelakaan kerja. Pada materi ini saya akan bahas tentang sebab akibat terjadinya kecelakaan kerja dan bagaimana pencegahannya. Kemudian pada pertemuan keempat adalah tentang penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Pada pertemuan ini juga akan dibahas tentang bagaimana jalur evakuasi dalam penyelamatan jika terjadi kebakaran. Pada pertemuan kelima, saya akan bahas mengenai alat perlindungan diri atau APD. APD ini sendiri merupakan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja. Pertemuan ke-6, saya akan membahas tentang penyakit akibat kerja. Pada materi ini, yang akan dibahas adalah tentang penyakit-penyakit apa saja yang mungkin timbul sebagai akibat dari kerja yang muncul bisa bertahun-tahun setelah masa kerja. Kemudian pada pertemuan yang ketujuh adalah tentang ergonomi. Ergonomi sendiri akan membahas tentang peralatan kerja yang kita gunakan, kemudian tentang tata cara kerja, serta tentang lingkungan kerja. Kemudian pada pertemuan yang ke-8 itu adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Di pertemuan ke-9, saya akan mulai dengan landasan, asas, dan tujuan daripada hukum ketenagakerjaan. Dan di pertemuan yang ke-10 adalah mengenai hubungan kerja dan perjanjian kerja. Pada materi ini, saya akan bahas tentang syarat sahnya sebuah perjanjian kerja. Pertemuan ke-11 saya akan bahas tentang waktu kerja, yang berisi tentang jam kerja, jam lembur, serta cuti. Kemudian pada pertemuan ke-12 adalah tentang peraturan perusahaan.
Peraturan-peraturan perusahaan ini berisi tentang aturan yang wajib diketahui oleh pekerja. Pada pertemuan ke-13 adalah tentang perlindungan tenaga kerja. Di dalamnya termasuk pula perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, anak, dan kaum disabilitas. Pada pertemuan ke-14 saya akan membahas mengenai perselisihan hubungan industrial. Bagaimana cara dan prosedur penyelesaian daripada hubungan industrial itu sendiri. Pertemuan ke-15 adalah tentang berakhirnya hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK. Dan pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa memahami rambu dan simbol, bendera, serta logo K3. 2. Mahasiswa mampu menerapkan K3 di perkebunan. 3. Mahasiswa memahami sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja dan tahu cara pencegahannya. Yang keempat, mahasiswa mengenal dan memahami teori-teori hukum ketenagakerjaan. Kelima, mahasiswa mengetahui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mampu menanggulanginya. Kemudian untuk proses pembelajarannya, saya mengikuti sistem yang ada di Politeknik Negeri Ketapang, yaitu menggunakan sistem hybrid atau campuran antara offline dan online. Untuk sistem online, saya memanfaatkan media seperti email, WhatsApp group, dan Edlink yang bersambungan dengan Syakat. Untuk offline atau tatap muka, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan proses tanya jawab. Adapun kriteria penilaian mata kuliah K3HK ini meliputi aktivitas atau kehadiran sebanyak 10%, tugas sebanyak 20%, UTS atau ujian tengah semester sebanyak 30%, UAS atau ujian akhir semester sebanyak 40%. Pengisian penilaian mata kuliah saya menggunakan aplikasi Syakat yang bisa langsung dilihat oleh mahasiswa. Berikut salah satu proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di mata kuliah K3HK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi kita tentang hari ini materinya tentang perjanjian kerja. Kalau hubungan kerja itu kan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pengusaha dengan pekerja, tentunya dengan sebuah perjanjian kerja, gitu kan. Nah, kalau ada jadi hubungan kerja ini timbul karena adanya perjanjian kerja. Ya. Nah, kalau perjanjian itu sendiri itu harus memenuhi beberapa persyaratan, ya kan? Nah, apa kira-kira persyaratan ini? Semoga kita bahas soal yang ini kemarin. Ya, jadi apa persyaratannya? Salah satunya adalah di sini undang-undangnya bahwa perjanjian kerja itu dibuat atas dasar yang pertama adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak
yang mana sih? Yang mana? Ketertiban umum. Misalnya apa? Ketertiban umum. Mengganggu dari sekitar turbin yang suaranya ya, yang mengganggu dari sekitar, misalnya bangun apa ya, bengkel di daerah sekitaran masjid, rumah sakit, gitu kan, mengganggu ketertiban umum. Kalau mengganggu kesusilaan, apa misalnya? Kesusilaan, masuk pelecehan. Misalnya berkaitan dengan pekerjaan yang mungkin membuat CD-CD pornografi ya. Kemudian yang ya tidak boleh, jika boleh melanggar standar perlindungan. Bagaimana jika sebuah perjanjian kerja itu dibuat oleh salah satu pihak? Tak boleh. Pihak tidak kesepakatan ya, kesepakatan pihak. Itu dari tentang salah satunya sebuah perjanjian kerja. Kemudian bentuk perjanjian kerja ada dua. Perjanjian kerja itu lisan dan tulisan. Nah, kalau yang lisan ini seperti apa? Sebenarnya kalau untuk perjanjian kerja itu kan memang harus dilisankan secara tertulis. Tapi kalau masyarakat kita sekarang ini ada lagi yang membuat perjanjian kerja secara lisan. Nah, contohnya kalau untuk perjanjian kerja secara lisan itu kan biasanya itu perjanjian yang pekerjaan waktu tertentu ya, berarti waktunya sudah pasti ya, tidak secara lisan. Misalnya kalau perjanjian tukang ini, misalnya kita coba usaha nih, pengen ada tukang kebun misalnya, tapi dia minta tukang kebun untuk bekerja di situ, dulu kerjakan lebas, nanti dibayar, gitu kan? Nah, terus menerus setiap bulannya dia lebas lagi, tapi tanpa perjanjian kerja. Sekarang kalau perjanjian yang instan itu yang bisa. Perjanjian kerja dibuat secara lisan itu sah. Cuma dia lemah dalam hukum. Karena apa? Karena tidak ada perjanjian secara tertulis. Artinya dia akan yang rugi itu nanti baik pekerja bisa juga perusahaannya ya. Karena perjanjian ini tidak berdasarkan tidak dibuat secara tertulis ya, tidak ada bukti, dia susah dalam pembuktian gitu. Kalau perjanjian kerja secara tertulis itu kan jadi perjanjian kerja yang harus dibuat sesuai dengan aturan undang-undang gitu ya. Kemudian kalau sekarang kita bicara tentang isi perjanjian kerja. Sebenarnya isi dari perjanjian kerja ini sesuai dengan azas kebebasan berkontrak yang punya isinya. Ya. Tapi harus tetap memenuhi syaratnya tadi, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, aturan perundang-undangan dan ketertiban umum yang punya isinya. Ini kita ke perjanjian kerja berdasarkan jangka waktunya. Untuk perjanjian tertentu yang PKWT atau PKWT. Kan tahu yang punya perjanjian jangka waktu tertentu. Ya, ini musiman. Perjanjian kerja waktu tertentu. Ini kalau undang-undang yang baru tentang cipta kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, itu maksimal 5 tahun. Ya, tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi itu bisa nggak diperpanjang kalau misalnya nggak selesai? Perjanjian kerja waktu itu kan
Gimana jika belum selesai? Sementara batas waktu sudah berakhir. Kalau biasa itu ada denda. Denda. Sebenarnya kalau tidak selesai, itu belum lagi membuat panjang. Jadi bisa perpanjang. Berpanjang itu lebih hari sebelum berakhirnya kejadian tersebut. Dan itu sebenarnya cuma sebenarnya bisa ini sih tergantung kesepakatan antara pekerja dengan kalau di undang-undang yang lama, undang-undang nomor 13 itu cuma bisa diperbaiki sekali selama 1 tahun. Dan kalau yang baru ini undang-undang cipta kerja itu berdasarkan kesepakatan perusahaan itu bisa itu kalau undang-undang cipta kerja. Ya, kalau perjanjian kerja secara tertulis itu yang itu sekurang-kurangnya memuat hal apa saja. Jadi kalau dalam sebuah perjanjian kerja itu hal yang pertama kali ada itu harus ada nama perusahaan gitu ya, terus ada di usaha, kemudian ada nama, jenis kelamin, umur, kerja itu ada di dalam pasal 54 sendiri. Di pasal 54 sedang Yang dikawin titiknya. ya, yang Kayak mana? perjanjian kerja waktu tertentu itu adalah perjanjian kerja yang waktunya sudah ditentukan. Sudah ditentukan itu sebenarnya dan kalau perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu pegawai tetap. PNS dia hanya berakhir jika PHK atau pensiun. Jadi kalau perjanjian kerja waktu tertentu ini kalau sudah lebih dari 5 tahun, maka dia akan menjadi pekerja tetap. Kalau ada lewat dari 5 tahun, dia akan menjadi pekerja tetap. Jadi pengusaha wajib mengangkat dia menjadi pegawai tetap. Kalau itu masih emang Tetap. jadi kerja waktu tidak tidak nggak mau pensiun atau sampai ada PHK. Ya. Ada lagi yang menanyakan? Oke, kalau itu cukup ya nanti ini. Demikian paparan pernyataan dari dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.